Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, dan intinya mari selalu kita memberikan syukur dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah pada setiap keadaan. Karena syukurullaha ala kulli hal. Baik keadaan yang kita sukai atau keadaan yang tidak kita sukai. Semoga syukur ini mendatangkan mardhatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Temanya atau materinya tauhid, temanya ma'rifatul Rasul. Mengenal Rasulullah lebih dalam. Sebagaimana materi pada ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul adalah bagian dari rukun iman yang menduduki rukun iman yang pokok. Ya sama-sama rukun, ya semua namanya rukun ya, tetapi tentu asalnya iman itu iman kepada Allah. Kemudian kita tahu tentang Allah, kehendak Allah, kitab Allah melalui Rasul. Makanya di dalam syahadat yang diangkat adalah syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kita tahu apa saja tentang iman ini melalui Rasulullah. Kita tahu Alkitab atau Quran dari Rasulullah. Kita tahu tentang malaikat, ya dari Rasulullah. Kita tahu tentang hari kiamat, ya dari Rasulullah. Makanya iman kepada Rasul menjadi sangat-sangat penting. Nah, karena iman kepada Rasul menjadi sangat-sangat penting, maka mengenali Rasul menjadi jalan menuju iman kepada Rasulullah. Pengenalan kita kepada Rasul semakin baik, akan memberikan jalan, memberikan kontribusi yang baik terhadap penguatan iman kepada Rasulullah. Orang Nasrani menjadi Nasrani karena tidak beriman kepada Rasulullah. Orang Yahudi tetap menjadi Yahudi karena ia tidak beriman kepada Rasulullah. Padahal mereka beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Tentu ditambah dengan pengubahan mereka atas kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di konteks ini kita bertanya kepada diri kita, bukankah kita sudah mendengar Rasulullah dari sejak kecil? Tapi kita lihat pengenalan kita kepada Rasulullah itu kayak masih kulitnya saja. Sehingga yang di lapangan menunjukkan lebih fokus kepada namanya, bapak ibunya, tidak lebih. Padahal iman perlu pengetahuan lebih. Supaya kita bisa beriman butuh pengenalan lebih. Nah, ma'rifatul Rasul ini adalah salah satu tema, aslinya juga materi yang mendorong kita untuk mengenal Rasul lebih. Nah, salah satu buku yang baik sekali untuk menjadi referensi, temanya, bukunya adalah Ma'rifatul Rasul. Mohon bisa dibelinya. Ma'rifatul Rasul. Pada pertemuan kali ini, kita akan kupas singkat dari Ma'rifatul Rasul ini. Semoga bisa memberikan jalan menuju iman kepada Rasulullah lebih baik. Ma'rifatul Rasul adalah
mengenal, memahami, mengetahui Rasulullah dengan seluruh alat pengetahuan kita, yakni akalnya, hatinya, demikian juga rasanya, agar sehingga melahirkan keimanan yang dalam dan mahabbah yang tinggi kepada Rasulullah. Kalau kepada Allah munculnya itu berharap dan takut, kalau Rasulullah munculnya mahabbah ke Rasulullah SAW. Karena kepada Allah tidak cukup mudah langsung ke mahabbah. Dari berharap, takut, kalau dinaikkan, baru mahabbah kepada Allah. Kepada Rasulullah tidak ada unsur berharap, tidak ada unsur takut. Yang ditekankan dalam beriman kepada Rasulullah adalah lahir mahabbah ke Rasulullah. Nah, bab mahabbah ini akhirnya juga dibahas menjadi cabang iman. Tentang Rasulullah ini ada 3 cabang iman itu. Yang pertama menjadi rukun iman, yakni menjadi cabang iman kedua kalau di buku Baihaqi, atau menjadi cabang iman keempat di salah satu buku yang lain, sebagaimana urutan-urutan cabang rukun iman. Yang kedua adalah mahabbah kepada Rasulullah, itu cabang iman ke-14. Yang ketiga adalah memuliakan dan mendukung, membela Rasulullah, cabang iman ke-15. Nah, kalau kita kenal Nabi, mengetahui Nabi dengan baik, maka melalui pemahaman dalam pikiran kita, melahirkan iman di hati, dan akhirnya memunculkan mahabbah di rasa. Jadi bukan sekedar iman, tapi diharapkan bisa memunculkan mahabbah. Kalau muncul mahabbah, maka kesananya gampang, termasuk akan membela dan memuliakan Rasulullah, termasuk akan mengikuti sunnah Rasulullah, termasuk akan memperjuangkan agama Rasulullah, dan sebagainya. Ini berawal dari makrifah kita kepada tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diisyaratkan oleh Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabiyun jalil, menantu Rasulullah, ponakan Rasulullah. Ia berkata, orang-orang jika bertemu Rasulullah di awal pertemuan, maka pastilah ia sangat hormat kepada Rasulullah. Tetapi ketika mengenal terus tentang Rasulullah, bertemu terus dengan Rasulullah, maka tidak ada pilihan baginya kecuali dia akan mencintai Rasulullah. Dia tertarik, tersedot untuk bermahabbah, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu berdasar atas pernyataan Ali bin Abi Thalib ini, jika kita tidak sampai mahabbah kepada Nabi, kemudian tadi tidak sampai memuliakan Nabi, apalagi kok tidak beriman kepada Rasulullah, tanda kita tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seperti kata Sayyidina Ali, kalau orang sudah bertemu terus dengan Rasulullah, maka ia akan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengerti betul tentang Rasulullah, kita akan memuliakan Rasulullah, kita akan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bab ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mulai iman kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, memuliakan Rasulullah, termasuk membela Rasulullah, bukanlah bab biasa. Ia merupakan cabang iman yang sangat tinggi. Dia posisinya di nomor 4 atau nomor 2, nomor 14, dan nomor 15. Ini artinya luar biasa pentingnya. Karena beragama ini tergantung hubungan kita dengan Rasulullah. Semakin baik hubungannya, kita semakin baik agama kita. Tapi semakin tidak punya hubungan dengan Rasulullah, semakin rendah pula agama kita. Karena seluruh bab agama ini datang melalui Rasulullah. Seluruh urusan agama ini datang melalui Rasulullah.
Kita tahu tentang Allah, itu yang menyatakan Rasulullah. Kita tahu tentang Al-Quran, yang menyebutkan Rasulullah. Kita tahu tentang hari akhir, yang menceritakan Rasulullah. Kita tahu ada malaikat yang menyebutkan Rasulullah. Jadi kalau kita mengenal betul Rasulullah, maka insya Allah kita akan baik imannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi definisi ma'rifatul Rasul kayak tadi ya. Jadi mengerti, mengetahui, mengenali betul Rasulullah dalam pikiran, hati, dan rasanya. Sehingga melahirkan beriman yang baik dan mahabbah yang tinggi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dampak sebagaimana saya isyaratkan poin kedua. Kenapa ma'rifatul Rasul ini menjadi penting? Tadi sudah saya berikan pengantar yang pertama, karena seluruh ajaran agama ini kita terima melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya sudah sebutkan, kita tahu tentang Allah dari Rasulullah. Kita tahu ada Al-Quran dari Rasulullah. Kita tahu tentang ibadah dari Rasulullah. Rasul yang membelah ini Al-Quran, kalau ini hadis. Rasul yang menyebutkan. Terutama para sahabat yang langsung melihat Nabi. Ya semuanya melalui Nabi itu. Masya Allah. Jadi kalau kemudian kita ngerti Rasulullah, insya Allah dampaknya akan baik kepada seluruh urusan agama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'rifatul Rasul menjadi penting karena dengan mengenal Rasul diharapkan betul dan insya Allah akan lahir mahabbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bab mahabbah ini bukan main-main. Tentu sebelum bab mahabbah akan mendorong kualitas iman kita ke Rasulullah. Dengan ma'rifatul Rasul akan memberikan dorongan yang kuat iman kita ke Rasulullah. Nah, iman kepada Rasul sebagaimana di poin pertama itu penting sekali, meskipun nomor 2, tapi dia adalah wasilah pertama. Jadi kalau iman kita kepada Rasul itu biasa saja, tidak kuat, dampaknya kemana-mana. Naudzubillah. Tadi Nasrani menjadi Nasrani karena tidak beriman sama Rasulullah. Yahudi menjadi Yahudi karena tidak beriman kepada Rasulullah. Abu Talib demikian itu karena tidak beriman ke Rasulullah. Nah, Abu Talib ini unik, sekedar keluar dari tema. Dia tahu Rasul itu benar. Nah, tapi inilah bab hidayah. Tahu Rasul itu benar. Tetapi ia tidak ingin disebut orang Quraisy berpaling dari agamanya. Abu Talib itu kan pemimpin Quraisy, mewarisi Abdul Muthalib. Nah, sehingga dia harus menjaga martabat dan image-nya itu. Kalau bahasa sekarang ya, Abu Talib itu main dua kaki lah. Satu sisi ingin menjaga hubungan dengan orang Quraisy, satu sisi ingin menjaga hubungan dengan Rasul. Maka melindungi Rasul, tapi tetap juga harus baik sama orang Quraisy. Nah, ya, kalau bahasa agama, ya, ia belum dapat hidayah. Gitu. Ini karena tidak beriman sama Rasulullah. Padahal sudah dekat sama Rasulullah, tapi tidak beriman. Nah, kalau dalam bahasa kita, ma'rifahnya itu baru sampai ke otak, belum sampai ke hati. Kalau tahu dia benar, kenapa nggak diikuti? Nah, itu jangan-jangan hanya di otak saja, tapi di hati nggak nyampe. Yang ketiga, bahwa ma'rifatul Rasul akan menyebabkan kita masuk kepada area besar mahabbah kepada Rasulullah. Ini mahabbah ini bab penting, bab mahabbah. Karena kekuatan mahabbah itu luar biasa. Kalau di lapangan kan orang yang lapar itu bisa tidak terasa lapar karena lagi digandrung cinta, lagi mabuk cinta.
Dan kotoran kambing menjadi coklat karena sedang mabuk cinta. Orang lemah jadi kuat. Orang bodoh jadi pintar karena pada mabuk cinta. Katanya kalau cintanya lagi pada tinggi, ya maka semuanya bisa berubah. Nah, mahabbah ke Nabi tentu lebih. Kita bisa dapati dari banyak kisah dari para sahabat, pengorbanannya, perjuangannya. Itu setelah iman kepada Rasulullah, mahabbahnya memang tinggi kepada Rasulullah. Salah satunya ya Ali bin Abi Thalib. Gitu. Ali bin Abi Thalib pernah melewati masa paling kritis dalam hidup. Padahal masih muda hidupnya. Masih muda umurnya. Ia diminta Nabi untuk tidur di tempat tidur Nabi saat orang-orang Quraisy mau membunuh Rasulullah. Itu kan sama saja menempati sasaran tembak. Nah, ia diminta Nabi bertempat di tempat Nabi, tidur dengan selimut Rasulullah, dan dengan gaya tidur Rasulullah. Gitu. Sehingga Quraisy merasa Nabi tidak kemana-mana. Begitu pagi hari membuka pintu, Quraisy kagetlah yang keluar kenapa Ali bukan Muhammad. Padahal maunya begitu buka pintu langsung ditebas. Tapi ternyata Ali. Maka mereka bertanya, kemana Muhammad? Dia keluar. Bukankah kalian menyuruh Rasulullah itu pergi? Mereka terdiam. Akhirnya mereka pergi mencari Muhammad, mencari Rasulullah SAW. Pertanyaannya, peran sebahaya ini, motif apa yang membuat Ali bin Abi Thalib berani mengambil peran sebahaya ini? Gitu. Tentu setelah iman kepada Rasulullah, ada mahabbah yang tinggi ke Rasulullah SAW. Mahabbah yang tinggi. Sebagaimana pernyataannya, kalau sudah bertemu Rasul terus, pastilah ia mencintai Rasulullah. Seperti ia bertemu Rasul terus kan, gitu. Karena memang dekat sekali, maka ia pasti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mahabbah ini dorongannya kuat sehingga insya Allah kita sanggup untuk mengikuti sunnahnya, memperjuangkan agamanya, menjalankan perintahnya dalam situasi apapun, termasuk situasi yang sekarang kita hadapi, situasi sulit. Ya. Yang keempat, dengan ma'rifati Rasul, maka insya Allah kita juga bisa membantu menjadi penyambung lidah tentang Rasulullah. Pengetahuan kita yang bagus tentang Rasulullah akan membantu dakwah kepada agama ini. Karena cerita pengetahuan tentang Rasulullah itu memukau. Gitu. Pengetahuan kita tentang Rasulullah membuat kita insya Allah juga menjadi bekal kita untuk membawa agama ini lebih baik. Gitu. Nah, ada teman yang hari ini fokus untuk menceritakan Rasulullah. Itu di subscriber-nya itu sampai 2 juta lebih. Gitu. Karena sudah ditekuni sekian lama. Saya ulangi lagi, karena memang tentang Rasulullah itu insya Allah menarik. Jadi kalau kita tahu tentang Rasulullah dengan berbagai macam referensi, maka insya Allah akan membantu juga syiarnya agama ini. Nah, tentu yang kita bahas hari ini kan judul tentang ma'rifati Rasul. Kontennya ya harus terus ditekuni terus. Gitu. Ini kan tentang kita mengenal Rasulullah. Nanti dengan apa saja. Oke ya, tadi ini poin kedua tentang urgensi ma'rifati Rasul. Termasuk juga dampaknya. Yang ketiga yang kita bahas adalah tantangan dan rintangan yang biasa menghalangi orang mengenal Rasulullah. Ya. Padahal tadi sebagaimana dinyatakan, kalau orang ketemu Rasulullah, pastilah ia mencintai. Nah, untuk kita sekarang, kalau kita terus mengkaji tentang Rasulullah, mengkaji, sehingga lahir ma'rifah,
insya Allah lah kita akan mencintai Nabi. Tapi kenapa terkadang tidak cukup mudah itu untuk mengenali Rasul lebih baik, lebih dalam? Yang pertama adalah kita nyebutnya faktor kita nyebutnya faktor proses pembelajaran Rasul yang dangkal. Di tengah masyarakat, entah gimana ini, kenapa kajian tentang Rasulullah itu biasanya hanya judul-judulnya, kayak namanya, kemudian akhlaknya mulia, terus rukun iman ada 6. Nah, ini memberikan kontribusi, kita akhirnya tidak ma'rifah. Gitu. Hanya sekilas tentang Rasulullah. Nah, oleh karena itu, insya Allah dari majelis ini kita akan terus sampai ke bab syama'il Nabi. Dan terus kita akan banyak hadis Rasulullah, sirah Rasulullah. Pokoknya dilengkapi, lengkap supaya tentang Rasul itu ngerti. Tapi bukan hanya ngerti nanti di pikiran, tapi juga di hati masuk. Dan insya Allah juga lahir mahabbah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rintangan atau halangan pertama. Jadi coba perhatikan di tengah masyarakat. Kalau mengenal Rasul di event apapun, ya hanya umum aja begitu. Jadi kalau biasa dangkal. Padahal ma'rifah itu kan tidak boleh dangkal. Kalau informasi, dangkal boleh informasi ya. Kan awalnya kan informasi, ilmu, baru ma'rifah. Ma'rifah itu udah dalam. Udah ilmu, udah luas ilmunya. Karena kalau nggak gitu nggak jadi ma'rifah. Yang kedua tantangannya adalah faktor kemalasan terkadang. Kita sendiri yang kadang malas untuk agak menekuni. Gitu. Kita nyebutnya terkadang kita merasa udahlah cukup segini. Kalau di konteks beragama terkadang kita nyukum yang penting hukum-hukum pokok sudah kita jalankan. Nah, hukum-hukum pokok penting sholat, saum, haji, halal haram udah. Padahal lebih dari itu masih banyak sekali. Cabang iman aja 77 cabang tuh urusannya udah kemana-mana. Nah ini bab sikap ini perlu mendapatkan perbaikan-perbaikan. Ayo terus semangat, ayo semangat tidak kenal lelah, termasuk dalam tema yang kita bahas hari. Ketiga adalah tentang literatur. Memang tentang Rasulullah ini, ya literaturnya bisa jadi nggak banyak karena faktor bahasa ini juga menjadi penghalang. Faktor bahasa mengenal Rasul karena faktor bahasa, literatur dan keilmuan. Jadi ada proses keilmuan yang bisa jadi tidak begitu mendalam, ditambah faktor kemalasan, faktor literatur atau referensi karena ada kendala bahasa. Referensi banyak sekali, tapi karena kendala bahasa beda sekali. Padahal jamaahnya dirahmati Allah. Kalau kita tahu Rasulullah, insya Allah akan mencintai Rasulullah. Seperti kata Sayyidina Ali. Termasuk kita hari ini yang memang belum berkesempatan melihat Rasulullah. Baru dengar lewat hadisnya, lewat syama'ilnya, lewat sirahnya, dan lain sebagainya. Itu saja kalau kita dengar, kita bisa, Masya Allah, ini hal luar biasa. Nah, 3 tantangan, 3 rintangan ini, ayo kita bangun solusinya, supaya dengan izin Allah, tema ini menjadi pembuka. Kita mengenali Rasul lebih baik, lebih dalam, sehingga
iman kita menjadi baik, kemudian kita bisa mahabbah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu kami ulangi lagi, ini bisa menjadi poin keempat. Seberapa dalam ma'rifatul Rasul itu tentang Rasulullah? Apakah namanya, kemudian sejarahnya? Jawabannya sebagaimana kata ma'rifah. Gitu. Jadi memahami, mengenali Rasul itu harus dalam dan lengkap. Kalau dangkal, tidak cukup mudah membawa kepada mahabbah. Apalagi kita yang tidak melihat Rasulullah. Gitu. Kalau tidak melihat Rasul, maka justru harus butuh kedalaman. Jadi kalau sejauh mana ma'rifah ini mencakup tentang Rasulullah, kita membuatnya sejauh yang bisa dijangkau, seluas yang bisa dijangkau. Yakni apa saja tentang Rasulullah. Tapi levelnya lagi-lagi gitu. Yang harus digedor itu bukan hanya otak kita, tapi hati kita masuk. Demikian juga sampai rasanya harus diasah sehingga melahirkan mahabbah ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambil beberapa contoh. Bagaimana para a'immah menyikapi bacaan hadis saja. Ini menunjukkan betapa ia memuliakan Rasulullah karena ia mengenal Rasulullah. Ini kisah yang sangat terkenal. Ketika Imam Malik membaca hadis, dan kemudian Imam Malik itu tersengat kalajengking, Imam Malik tidak bergerak. Ia tetap menyelesaikan hadis Rasulullah. Kenapa? Karena ia sedang membaca hadis Rasulullah. Imam Malik ketika meriwayatkan hadis Muwatta, ia menggunakan pakaian yang paling baik yang ia miliki. Karena apa? Ia sedang berhadapan dengan Rasulullah SAW. Imam Bukhari diceritakan, setiap yang menulis hadis Rasulullah, maka ia sholat 2 rakaat. Ia berwudu terlebih dahulu, lalu menuliskan 1 riwayat hadis, sehingga terkumpul 4.000 sekian di hadis Sahih Bukhari, yang ia pilih dari 200.000 hadis yang ia hafal. Sebuah riwayat yang ia pilih dari 1 juta hadis yang ia hafal. Demikian juga para a'immah. Gitu. Jadi perlakuannya ke Rasulullah itu memang luar biasa. Nah, karena ia mengenali Rasulullah. Kalau kita tarik ke zaman sahabat, para sahabat-sahabat besar itu tidak sanggup memandang Rasulullah. Karena apa? Tahu makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu makom Rasulullah. Tahu posisi Rasulullah. Sangat memuliakan Rasulullah. Kalau kita tarik lebih jauh tentang kisah Hafsah, kisah Aisyah, demikian juga yang lain. Apalagi kisah yang terkenal, Abu Bakar ketika datangnya Abu Jahal di Isra Mi'raj. Ini pernyataan yang menunjukkan makrifah yang luar biasa dalamnya. Khusus Abu Bakar ini memang punya kisah unik. Karena ia mengenal Nabi bahkan sebelum Rasulullah jadi Nabi. Jadi tahu persis Rasulullah. Makanya ketika pagi hari itu, Abu Jahal datang ke Abu Bakar dan mengatakan, "Ya Abu Bakar, madza qala sahibuk annahu da'a usriya ila Baitul Maqdis fi lailatin wahidah." Hai Abu Bakar, apa yang dikatakan sama temanmu itu? Ia mengklaim pergi ke Baitul Maqdis dalam 1 malam. Kata Abu Bakar, in qalahu faqad shadaq.
laqad amanna bima huwa ab'ad minhu. Kalau Rasulullah mengatakan itu, pasti benar. Karena saya beriman kepadanya tentang apa-apa yang disampaikan yang lebih jauh daripada urusan Isra dan Mi'raj. Ia menyampaikan tentang Allah, saya benarkan. Yang menyampaikan tentang hari akhir, saya benarkan. Kalau ia menyampaikan tentang urusan Isra dan Mi'raj, saya benarkan karena itu tidak lebih jauh daripada yang tadi sudah sampaikan. Jadi Abu Bakar itu ngerti betul siapa Rasulullah. Nah, kita umatnya yang belakang ini, kalau sampai tidak ngerti benar siapa Rasulullah, ya akhirnya memang agak punya masalah di konteks keimanan dan di konteks mahabbah. Kenapa? Karena kan kita nggak melihat Rasul, jadi benar-benar bersandar pada pengetahuan kita yang baik. Nah, sehingga pengetahuan yang kita terima itu bisa masuk ke hati menjadi ma'rifah dan berdampak pada rasa. Di konteks ini bisa mahabbah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus luas dan dalam dan melibatkan hati, bukan sekedar tahu, bukan sekedar tahu. Kalau itu tidak ma'rifah namanya. Nanti tidak mendorong iman, nggak mendorong mahabbah. Nah, berikutnya nomor 5 ya, poin kelima. Hubungan ma'rifah ini dengan iman dan mahabbah. Poin kelima, hubungan ma'rifah dengan iman. Jawabannya sebagaimana disampaikan di awal, ma'rifah merupakan jalan terbaik untuk menuju iman. Ma'rifah, hubungan ma'rifah dengan iman, dia merupakan jalan terbaik menuju iman. Ya, ma'rifatul Rasul. Yang di cabang iman itu adanya iman. Nomor 14 mahabbah ke Rasulullah. Nomor 16 mendukung Rasulullah. Ma'rifatul Rasul di mana letaknya? Dia merupakan jalan menuju iman. Jalan menuju mahabbah. Jalan menuju memuliakan Rasulullah. Dengan bahasa lain, semakin kau tahu dengan pikiran dan hatimu dan melibatkan rasamu, maka tentang Rasulullah semakin sempurna imanmu, semakin tinggi mahabbahmu kepadanya, dan akan berdampak kepada dukunganmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini jamaah yang dirahmati Allah, kita perlu banyak orang yang bisa sampai berani mengambil peran memperjuangkan Rasulullah. Gitu. Hari ini kita ini butuh sekali orang-orang yang berani ngambil peran untuk menebarkan sunnah Rasulullah, untuk berkata tegak tentang apa yang dibawa Rasulullah, tentang agama ini. Gitu. Hari ini butuh orang-orang sebagaimana para sahabat dulu mengambil peran. Berada betul mendampingi Rasulullah. Kalau sekarang betul mendampingi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kita berada di zaman di mana orang sudah tidak lagi peduli ada kualitas agamanya. Di masa di mana orang menganggap ringan urusan agamanya. Oleh karena itu ketika kita menjadi bagian dari yang diberikan hidayah oleh Allah, kita bersyukur sekali kepada Allah. Di mana orang berani benar menghina Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Berani betul melecehkan sunnah Rasulullah dan hadis Rasulullah. Ini terjadi karena bisa jadi sang penyeru Rasulullah tidak kuat, tidak kokoh. Dengan ma'rifah ini semoga kita juga bisa lebih jauh untuk mengambil peran. Yakni setelah iman, setelah mahabbah, kita mendukung dan memuliakan, memperjuangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada hadis ya yang mengingatkan kita akan bab ini.
Badiru bil a'mali fitanan kakita'il lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Bersegeralah kalian berbuat, yakni beramal saleh, karena akan ada fitnah seperti mana fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana pagi hari mukmin, sore hari kafir, sore hari mukmin, pagi hari kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Ia menjual agama dengan sedikit saja dari dunia. Rasa-rasanya hadis itu tertujunya ke kita. Tentu kita tidak tahu yang dimaksud fitnah, yang dimaksudkan Nabi itu kapan. Tapi naga-naganya kita ini masuk. Kenapa tadi? Kaki ta'il lailil mudlim. Fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Kan salah satu ciri malam gelap gulita itu tidak ketahuan arah. Mana utara, mana selatan. Mana barat, mana timur. Mana teman, mana musuh. Tidak ketahuan. Karena kita ilailil mudlim. Hari ini kita kadang mana yang benar, mana yang tampak benar, pura-pura benar. Benar sama salah bias, sunnah sama bid'ah diacak-acak. Naudzubillah min dzalik. Kita ilailil mudlim. Berita benar sama berita hoax kita puyeng. Ada yang bilang ini benar, kalau nggak setuju maka di copy dikasih stempel hoax. Kalau ada berita bohong, bagi yang mendukung maka kasih stempel kredibel. Puyeng kita hari ini. Kita ilail mudlim. Dampak dari fitnah yang kita ilail mudlim ini, orang bisa berubah agamanya. Pagi mukmin, sore kafir, sore mukmin, pagi kafir. Ini tingkat perubahan yang paling dahsyat. Tapi bisa jadi perubahan di bawahnya. Setiap hari sikapnya berubah. Kadang benar, kadang enggak. Pagi benar, sore enggak. Sore benar, pagi enggak. Naudzubillah min dzalik. Ternyata urusannya yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit dari dunia. Masya Allah. Urusan sepeser, 2 peser, 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar, merubah sikap seseorang. Saya pikir kita berada di masa itu. Mudah sekali berubah sikap hanya gara-gara arad minad dunya. Loh, kenapa kok disebut arad minad dunya? Iya, karena di mata agama ini, dunia ini, seluas apapun ini, itu kecil. Ini bukan sombong ya. Lo nggak punya aja belagu lo. Bukan itu. Ini bab tentang pandangan ideologis. Karena mukmin itu mengimani hari akhir. Dan negeri yang akhirat, negeri yang terakhir. Bukan negeri yang sekarang ini. Dar, tempat. Sebuah negeri. Nah, kalau negeri akhir dibanding sama negeri sekarang, ya nggak ada bandingannya. Dari sudut waktu, sono kekal, ini sebentar. Kualitas hidup, di sono pol, di sini ala kadarnya. Enaknya orang hidup di sini paling mantap makan enak, ngelewatin lidah, hilang. Ya kan? Kalau dia hebat, maksimal 63 tahun, habis itu jadi bangkai. Terus gimana? Ditinggalin? Jangan ditinggalin. Dimaksimalkan untuk kepentingan darul akhirah. Nah, jadi mukmin itu dari dulu didoktrin oleh Rasulullah. Ini memang menempatkan dunia kecil. Sehingga kalau dapat nggak sombong, kalau kehilangan nggak nelangsa. Kalau dapat nggak sombong, kalau kehilangan nggak nelangsa, biasa aja. Gitu. Kalau anak muda sekarang Wallace ya. Setelah sekarang ada Wallace ganti sekarang. Santuy ya. Kalau dapat tidak sombong, tapi bersyukur. Kalau kehilangan, nggak dapat, ya biasa aja, tidak nelangsa. Dan tidak jaza, tidak mengeluh. Nah, di konteks situasi yang kayak gini, kita butuh orang yang berani berdiri di samping Rasulullah, di samping sunnah Nabi,
berdiri membawa agama ini tegak, tentu dengan cara yang bijaksana, yang baik, agar agama ini semakin syiar, semakin syiar, semakin syiar. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang sekitar kita. Sebagaimana setiap zaman ada tantangannya, maka setiap zaman juga ada orangnya. Tantangan zaman Rasulullah apa, zaman kita apa. Tapi misinya sama. Al-kufru millatun wahidah, walau tanawwa'at asma'uhu. Kufur itu satu agama, meskipun bermacam-macam namanya. Selain Islam ya kufur, apapun namanya. Oke. Terakhir, mungkin tip untuk bisa ma'rifah Rasul lebih baik, ya. Yang pertama, kajilah, mungkin bacalah dan kajilah sejarah Rasulullah. Ya, kajilah, bacalah sejarah Rasulullah. Sejarah Rasul itu adalah sirah Rasulullah. Itu dulu. Banyak baca sirah dulu. Sirah. Gitu. Yang kedua, bacalah, kajilah syama'il Rasulullah. Nah, kalau sirah itu sejarah hidup. Makanya tema-temanya itu adalah Mekah sebelum Islam. Nanti terus apalagi Rasul lahir, Rasul sejarah Rasul lahir, Rasul ikut Halimah Sa'diyah, kemudian Rasul dibelah dadanya, terus itu sejarah Rasulullah. Itu dahsyat. Kalau kita baca, apalagi sampai urusan perang-perangnya, kita tahu. Sehingga Rasul itu tergambar gitu. Kedua, bacalah Syama'il Nabi. Nah, Syama'il Nabi, karena Syama'il itu sifat Rasulullah. Baik sifat fisik atau sifat akhlak. Rasul itu tingginya gimana? Warna kulitnya, rambutnya, matanya, hidungnya, cara jalannya, terus telapak tangannya. Nah, itu semua diceritakan oleh para sahabat. Dan salah satu pencerita tentang Rasulullah yang paling persisi adalah Halah, Hindun ibn Abi Halah. Siapa Hindun ibn Abi Halah? Ini sahabi yang jalil. Ini adalah anak Khadijah dari suami yang dulu. Waktu Rasul menikahi Khadijah, ia bersama Rasulullah. Jadi ia tahu persis Rasulullah. Ia ceritakan Rasul itu begini. Masya Allah. Jadi syama'il Rasulullah. Yang ketiga, bacalah seluruh hadis Rasulullah. Ya kan, hadis Rasul itu, kalau dibuat klaster kan ada 13 klaster ya. Ada namanya tentang kajian sirah, kajian syama'il, nah ada kajian hukum, kajian apa saja, termasuk asyratus sa'ah. Nah ini baca aja seluruh hadis. Supaya apa? Tergambar Rasul kayak apa. Insya Allah dengan 1-2 itu sudah cukup bagus. Apalagi ditambah yang nomor 3. Berikutnya nomor 4 ya. Sering baca sholawat untuk mengolah rasa kita ini. Supaya bertaut dengan Rasulullah, terhubung dengan Rasulullah. Tentu di samping kita zikrullah, kita banyak sholawat ke Rasulullah agar kita bisa dekat sama Rasul. Gitu. Apalagi kalau sholawat Ibrahim itu loh, yang di syahadat, yang di tasyahud akhir itu, atau tasyahud awal ya, sama aja. Kan dialog at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan terusnya. Oke ya. Jadi banyak baca sholawat. Ini barokahnya atau fadilahnya besar sekali. Tapi di konteks kita ini, supaya kita bisa terhubung, hati kita dekat dengan Rasul. Banyak baca sholawat. Terakhir nomor 5, banyak datang di majelis yang menceritakan, membahas, mengapa tentang Rasulullah. Kalau 1, 2, 3 itu keilmuannya. Kalau nomor 4 ini situasinya. Gitu. Kalau antum berada di majelis atau bersama para ulama yang punya kedekatan dengan Nabi, ini insya Allah membantu kita untuk bisa mengenal Nabi.
terasa oh gitu. Semoga ini namanya hanya tip ya, semoga mulai ada 5 tip untuk bisa ma'rifati Rasul, baca dan kaji sirahnya, baca dan kaji syama'ilnya, baca dan kaji hadis-hadisnya. Nomor 4, banyak membaca sholawat. Yang terakhir datang ke majelis yang menjelaskan Rasulullah, sehingga kita ketemu orang-orang saleh, para ulama, para aulia yang punya hubungan khusus dengan Rasulullah SAW. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini menginspirasi. Ini hanya tema tentang konten yang besar tadi. Selebihnya ibu-ibu dan bapak-bapak semua mohon berkenan untuk tadi membaca ini, membaca. Itu ma'rifahnya dari situ. Kalau ini itu adalah temanya, temanya. Nah, jadi ini pintunya. Silakan ibu-bapak kemudian mendalami. Nanti suatu saat setelah bab tauhid ini selesai, kita juga akan belajar syama'il dan juga belajar yang lain dengan izin Allah SWT. Semoga Allah ridhai kajian kita ini, kita juga istiqomah di kajian ini, dan mohon, kami ulangi lagi, mohon kepada jamaah untuk mensiar-siarkan materi ini. Kemanapun teman-temannya itu berada, bisa di luar negeri, bisa di luar kota, didorong ya dengan Zoom, dengan online ini memudahkan kita untuk bisa menyampaikan kepada siapapun. Siapapun, tolong disiar-siarkan link kita ini kepada setiap orang yang bisa kita jangkau. Dan bisa jadi itu menjadi amal soleh ibu bapak semua. Menyebabkan orang mendapatkan hidayah, sekedar menyampaikan link Zoom. Dapat hidayah. Masya Allah, kebaikan tak terkira untuk kita semua. Demikian, aku qouli hadza wa sallallahu wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan di chat atau raise hand ya. Ustadz, saya bacakan dulu ya yang ada di chat. Ya, sebentar. Ada yang langsung ke saya ya Ustadz, private ya Ustadz. Situasi kini ketika banyak orang menghina Nabi SAW dengan gampangnya dan mudahnya, bagaimana sikap kita? Apakah kalau diam saja akan dianggap mengkhianati beliau? Karena kalau kita bereaksi malah akan dicap radikal. Silahkan Ustadz. Iya, yang pertama kita wajib bereaksi. Ya, cuman reaksinya yang bijaksana. Kalau tidak bereaksi, kita namanya tidak membela Rasulullah, menciderai iman. Tapi kalau reaksinya berlebihan, ya jadi radikal. Gitu. Kata radikal ini memang masih sangat politis, tapi nggak usah dibahas, karena kan tema kita bukan tema bab itu. Ini memang salah satu, ini sangat politis, tapi kita harus pandai-pandai menyikapi hal ini. Semoga tidak lama badai ini berjalan dan kita bisa kembali dapat situasi yang baik. Ini bukan hanya di lokal, ini sudah di global, di level global. Ini tidak tahu nih. Kalau dalam bahasa guyon saya dulu pada waktu awal akhir abad 20 ya, memasuki abad 21. Kami yang ada di dunia motivasi itu, wah, sangat sangat ini gitu, antusias menghadapi abad 21. Karena abad transparansi, abad spiritual gitu. Perusahaan-perusahaan itu membaik gitu. Membaik. Tidak ada caci makian, nilai-nilai baik gitu. Nggak tahu begitu masuki 2010 di dunia manapun mulailah kalang kabut. Nah ini ya mungkin setiap abad ada ujiannya, setiap generasi ada ujiannya. Gitu. Jadi yang pertama wajib membela, yang kedua belalah dengan bijaksana sesuai dengan kondisi yang ada. Jalur ilmiah, jalur yang baik, yang benar, yang bijaksana, insya Allah memberikan solusi. Kita jangan terprovokasi berbuat buruk gara-gara orang lain berbuat buruk. Karena masing-masing akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah SWT.
Tapi jangan sampai atas nama bijaksana engkau akhirnya melempem dan akhirnya bukan bijaksana tapi diam 1000 bahasa. Ini tidak boleh. Antara bijaksana sama diam dua hal berbeda. Dan antara semangat dengan radikal dua hal berbeda. Kita wajib semangat, kita wajib bergerak baik, tapi jangan sampai menggunakan jalan yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bu, kira-kira. Baik Ustadz, belum ada yang tanya lagi. Saya tanya dulu ya Ustadz. Tadi Itu Ustadz ada, Bu. sebut-sebut tentang Itu ada, Bu. ya sebentar. Ya. Saya dulu deh Ustadz. Tadi buku Ma'rifat Rasul itu apa ya Ustadz ya? Tadi yang Ustadz sebut. Iya, itu ada buku judulnya Ma'rifatul Rasul. Tulisan Itu pengarangnya boleh tahu Ustadz? Astagfirullahaladzim. Itu sama dengan penulis Ma'rifatullah. Astagfirullahaladzim. Said Hawa. Bahasa Indonesia Ustadz. Iya, sudah berbahasa Indonesia. Tebel, Bu. Said Hawa ya Ustadz ya. Iya, Bu. Ya, ini saya bacakan lagi pertanyaan. Bagaimana sikap kita ketika ada sahabat kita yang muslim mengatakan kalau nggak pengen dengar tentang Rasul baik hadis sunnah, mengatakan kalau nggak pengen sahabat kita yang muslim mengatakan kalau nggak pengen dengar tentang Rasulullah baik hadis sunnah semuanya cukup Al-Quran saja. Bagaimana Ustaz? Kalau cukup Al-Quran saja. Iya, kalau tidak ingin dengar Quran, hadis dan sunnah, kita bisa nyatakan itu sikap yang sangat berbahaya. Kalau hanya mencukupkan Quran saja, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena Quran butuh penjelasan yang lebih detail. Bukan karena Quran tidak lengkap. Jadi Allah mengajarkan agama ini lewat dua saluran. Yang pertama lewat Quran, kemudian lewat utusannya. Jadi Quran itu pokok-pokok ajarannya, utusannya yang menjelaskan ini, sekaligus mempraktekannya. Jadi bukan hanya menjelaskan, tapi mempraktekannya. Maka kalau tidak menggunakan Rasulullah, tidak menggunakan hadis, maka pokok-pokok ajaran Al-Quran ini tidak mudah untuk dijalankan. Contoh, sholat. Kalau ada orang mengatakan, aku cukup Quran saja, mau nanya, sholatmu gimana? Tata caranya gimana? Bacaannya apa? Di Quran nggak mengajarkan tata cara, nggak mengajarkan bacaan. Gitu. Contoh haji, contoh saum, yang menjelaskan Rasulullah. Apalagi yang terkait dengan muamalah. Ketika diharamkan riba, riba itu apa? Rasul yang menjelaskan. Riba seperti apa? Dan praktek seperti apa yang riba? Begitu disebutkan wa ahallallahu al-bai'a. Allah halalkan jual beli. Jual beli seperti apa yang halal itu? Lahirlah ada jual beli, ada musyaqah, muzarah, ada macam-macam. Itu praktek-praktek jual beli, ada salam, ada macam-macam. Jadi yang pertama, pemahaman yang mencukupkan Quran tanpa hadis itu fatal. Karena ya, tadi jawabannya itu fatal, berbahaya, jangan sampai diikuti. Yang pertama itu fatal karena tidak akan bisa menjalankan agama. Karena praktik beragama datang dari hadis. Yang kedua, ia mengingkari rukun iman. Kalau dia cukup dengan Quran berarti sama saja tidak beriman kepada Rasulullah. Padahal Rasul itu Rasul menjadi rukun iman. Gitu. Kalau dia mengingkari hadis, sama saja mengingkari Rasul, sama saja tidak beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga fatal karena dalam praktek beragama, faktor Rasulullah itu faktor penentu. Gitu. Kau tidak akan sempurna agamamu kalau tidak lewat ke Rasulullah. Tadi ada mahabbah, ada menteladan, ada sunnah Nabi. Itu faktor yang luar biasa. Jadi kalau tanpa hadis hampir tidak. Ya tidak beragama sebenarnya. Dia ngawur aja. Nah, oleh karena itu poin kedua, menghadapi orang demikian perlu dipersuasi, dipahamkan agar bisa kembali kepada jalan yang benar.
yang mencukupkan Quran itu disebut dengan golongan Quraniyun. Itu sudah lama, perlu persuasi dengan pendekatan tadi ya, dengan analisis tadi, itu insya Allah cukup meyakinkan agar mau mendengar hadis Rasulullah. Tantangan berikutnya biasanya, lah kan hadis ditulis setelah Quran, terus ada yang dhaif, terus gimana? Lah makanya belajar supaya tahu mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Kenapa ditulis belakangan? Nah, orang Arab itu hafal. Ya enggak, itu proses penulisan itu bukan menjadi alasan kau menolak hadis. Gitu. Jadi makanya belajar supaya tahu mana yang benar sahih, mana yang tidak sahih, dan tahu bagaimana pemahamannya sehingga nanti tidak terjebak menafikan hadis. Naudzubillah. Mungkin demikian. Fadhil, ada pertanyaan yang lain? Ini ada yang raise hand, Ustadz. Fadhil. Silahkan Pak Indro, kalau mau bertanya di unmute ya. Fadhil. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fadhil. Ustadz mau nanya nih, kalau tadi kan salah satu bahwa kita bukan diharus tapi diharapkan supaya kita makrifat Rasul, itu artinya kita bisa menyontoh apa-apa yang ada pada Rasul, baik itu sifat-sifatnya, perbuatannya, kebijakannya segala macam ya. Tapi kan kita juga melihat ternyata kan kalau kita itu mencontoh Rasul secara penuh mungkin tidak mampu, karena para sahabat pun juga rasanya tidak ada yang bisa persis seperti Rasulullah. Ada yang mungkin kayak Umar sifatnya keras, ada ini kan beda-beda. Dan Rasul sendiri dalam memberikan satu nasihat setiap sahabat ternyata berbeda-beda sesuai dengan karakter dan juga kemampuan dan mungkin makom yang berbeda-beda. Ya. Nah sekarang bagaimana? Apakah mungkin bagi kita yang sekarang ini kan kalau menyontoh Rasulullah itu kan suatu yang sulit karena beliau adalah sosok yang sempurna. Bagaimana kan sementara para sahabat itu adalah juga sebagai bintang-bintang yang mungkin patut dicontoh juga. Apakah kita juga lebih baik menyontoh para sahabat ya, artinya yang mempunyai yang berbeda-beda itu karena mungkin kita cocok dari salah satu itu. Mungkin kalau sifat kita keras atau lebih tegas itu kan modelnya kayak Umar bin Khattab ya. Mungkin kita bisa mencontoh kayak beliau itu gitu. Bagaimana Ustaz? Apakah kita harus seperti Rasul secara penuh gitu? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama kalau Rasul itu contoh ya, maka contoh pasti 100% ya. Kalau contoh 60% ya bukan contoh ya. Kalau antum beli jual beras, bawa contoh pasti ya yang paling bagus kan. Disebut dengan uswah ya karena dia memang lengkap. Nah, bahwa kita tidak mampu mencontoh Nabi, itulah ketidakmampuan kita. Itulah bagian dari agama kita. Kenapa kalau di konteks ini Abu Bakar itu menjadi terbaik? Karena yang paling mendekati Nabi. Gitu. Karena Abu Bakar itu yang paling mendekati Nabi. Mirip sekali. Emang itu takdirnya ya. Allah itu mudahkan Abu Bakar itu untuk bisa sama-sama lembut, sama-sama pemalu, gitu, sama-sama dermawan, sifat-sifatnya. Gitu. Juga dikasih wajah yang ganteng, gitu. Orangnya diterima, gitu. Orangnya sangat diterima Abu Bakar itu. Makanya ketika memilih khalifah, Abu Bakar itu dengan mudah, iya langsung disetujui. Jadi Abu Bakar itu memang nggak bisa dicontoh bahkan. Gitu. Jadi poin kedua, bahwa kemampuan kita mencontoh berapa, itulah kemampuan kita. Gitu. Kita upayakan aja. Gitu. Nah, nanti di konteks ini perlu kita ilmu yang cukup. Mencontoh Nabi itu kan ada yang hukumnya wajib, kayak mencontoh bab yang wajib-wajib. Gitu. Ada hukumnya yang sunnah, gitu. Ya disitulah kita bersyukur karena hukum Islam itu ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu. Yang sunnah berarti kalau tidak ya semoga tidak dosa. Termasuk yang mubahatnya Rasulullah. Rasul kan melakukan tindakan mubah-mubah kan. Kayak misalnya Rasul misalnya memilih makanan-makanan tertentu, itu kan hukum pokoknya mubah. Makanya bapak-bapak yang makan
nasi itu tidak makruh. Padahal Nabi kan tidak makan nasi. Nabi makannya roti kan, sama daging. Karena itu masuk kategori mubah. Makanya perlu kajian sunnah yang benar supaya nanti tidak ngoyo-woro ya. Kalau orang Jawa itu ngoyo. Jadi generalis, apa aja dianggap sunnah, apa aja jadi wajib. Enggak, ada yang mubah. Tapi orang yang mencontoh mubahnya Rasul, kalau niatnya ingin mencontoh dan inginnya mencintai, itu menjadi sunnah. Kayak Ibnu Umar. Ibnu Umar itu mencontoh Rasul persis. Apa aja mau ditiru. Ya, tapi itu masuk kategori sunnah, meskipun yang dicontoh hal mubah. Ya. Mengulangi lagi poin kedua, kemampuan kita mencontoh itulah posisi diri kita. Ya, itu fattaqullaha mastata'tum. Nah, oleh karena itu di konteks ini kita perlu ilmu yang cukup supaya yang wajib mana, yang sunnah mana, yang mubah mana. Supaya kalau kita mau fokus yang wajib dulu. Terus yang sunnah sampai kemudian yang mubah. Rasul itu ya lengkap itu ya. Ibadahnya, sikapnya, strateginya dahsyat sekali, masya Allah. Piawai lah, kalau nggak gitu nggak menang lah. Umatnya nih masya Allah. Gitu. Jadi begini umatnya. Yang berikutnya, apakah kalau gitu mencontoh sahabat saja? Boleh aja, nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai ini menjadi fokus pertama. Gitu. Kalau merasa aku kayaknya kok sama Umar cocok, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan sampai jangan lupa loh. Nabi lembut bahkan Nabi nggak tegas. Nabi tegas sekali, makanya ada perang. Gitu. Nabi itu lembut, tapi bukan berarti Nabi kehilangan ketegasan. Gitu. Ada kalau nggak tegas nggak ada perang. Kalau Anda melihat seorang pengkhianat langsung loh, ini cerita yang dahsyat sekali. Jadi jangan dianggap Rasul itu nggak tegas. Ada perang berpuluh-puluh kali di mana itu kalau nggak ketegasan. Gitu. Pada waktu ada tawanan, jadi Rasul dahsyat sekali. Memang emosinya kan memang dijaga oleh Allah ya. Jadi persis sekali. Kan salah satu tawanan dari perang Badar itu kalau nggak salah kan mau berkhianat kan. Jadi dia pura-pura minta kencing. Akhirnya karena kencing maka sahabat ini akhirnya ke belakang kan. Lari. Begitu lari dikejar langsung kan. Diikat oleh Rasulullah SAW dengan ikatan yang susah, ditaruh di dekat rumah Rasulullah SAW. Pada waktu itu Saudah itu lewat dan dia punya hubungan sama Saudah. Saudah bicara, Rasul tahu, ya Saudah, langsung Rasul tegaskan. Gitu. Nah, itu ketegasan Nabi. Dan banyak sekali kasus ketegasan Nabi. Ketika ada pengkhianat yang mengkhianati utusan Rasulullah, dikejar, balik langsung diselesaikan. Nah, gitu. Ini jadi bukan berarti Rasul nggak tegas. Nah, cuman yang cerita yang nyampe ke kita kan yang lembut-lembutnya, yang tegas-tegasnya nggak sampai terkadang. Rasul itu lengkap sekali. Tapi kamu ulangi lagi, kalau ternyata salah bisa cek ke Umar, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya antum seperti apa nyontoh ke Nabi itu ketemu, asal pas ketemu angle-nya. Saya suka nyebut Nabi itu kayak bola. Makanya kan para sahabat menyebut Rasul kal Qamar ya, Lailatul Badr, kal Badr. Tola al-badru alaina itu, al-badr, bunder kan. Jadi kalau bunder itu kan dari sudut manapun kan bunder, tidak ada yang kurang gitu. Jadi Rasul itu dilihat dari sudut manapun itu lengkap. Dari kelembutannya seakan-akan selamanya lembut. Bicara ketegasannya seakan-akan semuanya tegas. Begitu bicara kecerdikan seakan-akan semuanya itu cerdas. Gitu. Begitu tentang keluarga, seakan hidupnya full untuk keluarga. Full untuk ini ya. Saking lengkapnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian. Wallahu a'lam. Sekian saja jazakallahu khair. Iya. Padahal saya kalau meneruskan yang tadi Ustadz, contoh yang wajib itu apa Ustadz ya? Yang wajib itu dari Nabi Ustadz. Rukun sholat. Sholat itu kan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kau lihat aku sholat. Nah, sholatnya Nabi itu kan mengandung yang wajib, ada mengandung yang sunnah kan. Nah, jadi yang wajib, ikuti yang wajib. Contohnya, rukun sholat. Itu jangan sampai kurang. Kalau kurang ya nggak sah sholatnya. Tapi sunnahnya sholat, nah, kalau ternyata kurang-kurang pas, yang penting sudah pada contoh ini, ruko.
Ruko ya, saya mungkin gambarkan gini. Ini batas minimal ruko itu kalau posisi punggung mendekati ke bawah, mendekati ke sini. Ini posisi yang benar. Jadi kalau begini sedikit atau gini sedikit, ini masih dianggap syah. Ya. Tapi yang sunnah lengkapnya ya harus persis. Kata sahabat, kalau aku meletakkan air di punggung Nabi, maka tidak ke depan, tidak ke belakang. Jadi ikuti ya batas tadi, jangan sampai enggak. Nah, jadi ikut ruko, tapi rukonya benar. Tapi tidak sebenar Rasulullah, misalnya, ya nggak apa-apa masihlah. Tapi sudah dianggap benar, itu namanya wajib. Takbir, Allahu Akbar, nah, yang benar, itu rukun. Jadi yang wajib-wajib biasanya yang menjadi hukum-hukum wajib itu kan semua sunnah Nabi yang wajib. Kan? Kayak jujur, itu kan wajib. Tapi senyum, sunnah. Kalau antum nggak senyum, ya nggak sampai dosa. Nabi jujur, Nabi amanah, itu wajib. Tapi sifat Nabi misalnya rauf, lembut. Ternyata ada kita ini teman kita kasar. Aku nggak bisa, aku kasar begini bisa aku. Ya sudah, berarti kau tidak mendapatkan bagian sunnah kelembutan, kasar gitu kamu. Gitu. Tapi kan nggak dosa insya Allah. Paham ya? Itu yang wajib, yang ini yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti sekiranya kita mau belajar cabang iman itu, kita mau terus yang nomor keberapa, Bu? Kalau di online kemarin, itu kan kita sudah sampai 25, 30 ya? Ya, nanti coba kita sounding teman-teman bagaimana ya, Sat ya? Ya, apakah yang serta di sini itu yang ikut juga di grup WA kemarin? Kalau ikut berarti kan... Ada. Ya. Atau ada, tapi nggak banyak, Ustadz. Jadi ada beberapa yang ikut. Sebagian besar sih nggak ikut karena kendala Zoom ini kan udah tahu Ustadz, yang ikut banyak kan pihak sepuh ya. Jadi memang agak iya. gitu loh. Ada yang ikut kendala teknis ya, Masya Allah, kasihan. Iya. Harus ngajak itu cucunya itu suruh ngurusin. Betul. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Padahal, Bu, iya Bu. Ya, saya mau bertanya mengenai kasus yang di Paris, Prancis yang menggambarkan karikatur Rasul. Itu pertanyaannya. Iya, terus maksud pertanyaannya di mana? Ya cuman itu aja. Oke, ya ini kalau konteks kayak gini ini sama. Jadi yang pertama gini, kalau dari sudut pokok dasarnya. Jadi kalau namanya ada orang yang tidak beriman menghina Rasul, yaitu ya otomatis ya memang begitu namanya orang tidak beriman ya. Gitu. Itu hal dasar. Artinya kita jangan kaget, jangan gumun. Gitu. Nah, tidak kagetan, tidak gumun tahu ya, tidak gumun itu tidak heranan gitu. Ya, memang orang kafir begitu. Nah, kedua, sikap kita yang harus menunjukkan pembelaan. Tidak boleh orang mukmin membiarkan itu terjadi. Gitu. Karena ini bagian dari panggilan iman, itu cabang iman ke-15 ya, membela Rasulullah itu. Dan para sahabat telah menunjukkan hal itu. Nah, berikutnya tinggal cara membelanya. Kabar buruknya, terkadang situasi ini itu tidak alami. Ini memang desain untuk memancing. Sehingga kita jangan kejebak. Jadi poin dasarnya pertama, jangan kagetan, jangan guman ada orang kafir begitu. Dan kalau ada orang tidak ketahuan agamanya, kok menghina Nabi, itu biasanya memang sudah terpapar nifak. Ada orang nggak ketahuan agamanya. Kok menghina Nabi? Kalau dia nggak kafir, ya orang munafik. Karena yang menghina Nabi itu kalau nggak kafir, munafik. Nggak ada orang muslim itu menghina Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu jangan kagetan. Itu memang sikap dasar. Sejak zaman Rasul dulu. Yang kedua, kita harus membela Rasulullah. Jangan abai membiarkan. Udahlah, ntar juga. Lah Rasul kan dari zaman dulu juga digitukan. Nggak boleh. Itu menciderai iman. Siapa yang tidak tersinggung ketika Nabi disinggung, sungguhnya kita bertanya tentang imanmu kepadanya. Gitu. Nggak usah jauh-jauh. Istrimu dihina tersinggung nggak? Padahal cuma akad nikah doang aja. Bapakmu disinggung terhina nggak? Cuma urusan darah doang. Ini urusan
dunia akhirat. Gitu. Bapak bisa terpisah gara-gara beda agama kan. Urusan darah satu aja. Ini urusan kesatuan ajaran. Kalau dengan izin Allah kita akhirnya bisa selamat hidup kayak gini, itu Rasulullah. Rasul disinggung ya harus. Gitu. Yang ketiga, caranya yang tepat dan bijaksana. Nah, kenapa? Karena situasi penghinaan ini itu tidak semuanya normal deh. Terkadang memang desain untuk menjebak muslim supaya akhirnya lahir satu sikap yang buruk, disitulah kemudian dihantam, punya alasan menghantam kaum muslimin. Kejebak kita akhirnya. Yang kedua, terkadang situasinya memang situasi asli. Nah, kalau situasi asli, kan ada prosedur. Ya, jangan lisan dibalas tempeleng, kan nggak cocok. Gitu. Lisan dibalas lisan. Gitu. Pembelaannya menjadi gini. Lebih daripada itu sebenarnya yang saya ingin juga sampaikan kepada kita semua. Makanya saya termasuk yang perhatian pada hukum Allah dalam semesta. Engkau tidak akan dihina. Nabimu tidak akan dihina. Kalau engkau orang mulia. Kenapa orang berani kepada kita? Ya karena kita memang tidak menghormati diri kita sendiri. Itu istilah kata kita. Sebiasa-biasanya kita, kalau kita memuliakan diri kita sendiri, insya Allah. Kaum muslimin nggak memuliakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka meninggalkan agamanya. Gitu. Muslim itu kalau memuliakan agamanya, akan Allah muliakan. Nggak ada orang berani sama dia. Karena muslim sendiri yang menghinakan dirinya. Gitu. Orang-orang yang terjebak di situ, dianggap dengan cara itu mulia dirinya. Kagak. Dia menghinakan dirinya. Nah, sehingga ketika muslim juga nggak memuliakan agamanya, maka Allah kirim orang yang menghinakan diri kita, termasuk menghinakan Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi PR besar, tapi ini jangka panjang ya. Ayo kita pacu agama kita komit sama agama kita, kemudian kita juga kuatkan SDM, termasuk ya, kalau muslimnya hebat-hebat, ekonominya membaik. Sekarang kita gara-gara uang 1.000 aja nggak mau belanja ke tokonya ke tokonya kita sendiri. Ya, kita punya toko koperasi sendiri. Sudah 1.000 aja pindah. Namanya menghinakan diri. Nah, ini semua sikap-sikap yang sederhana, tapi berakumulasi. Sederhana, kontribusinya cuma 0, sekian senti. Tapi kali 10 juta, 1 juta, tergambar image. Muslim nggak keren, nggak cerdas, nggak piawai, nggak apa. Tapi ala kulli hal ini pelajaran. Kalau bagi saya, bagi kita semua, selalu harus ada hikmah di setiap keadaan. Oh, ini teguran dari Allah kepada kita. Mungkin bisa jadi kita tidak memuliakan Rasulullah. Gitu. Karena tidak memuliakan Rasulullah, akhirnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ini ada yang berkaitan barangkali ya. Tadi dari Bapak atau Ibu ya? Ibu mungkin ya, Mudrika Febri. Pelaku yang menggambar akhirnya dibunuh oleh Muslim dengan cara yang akhirnya memicu para warga Prancis malah berdemonstrasi untuk menuntut dihukum mereka yang membela Rasul. Namun dampaknya seperti itu, ketika kita membela Rasul malah kita yang dikejar-kejar. Lalu tindakan kita sebagai umat Islam bagaimana ya Ustadz? Oh iya, tadi ya. Tadi sudah terjawab ya. Jadi kalau case di Perancis itu pembelaannya kurang tepat. Dan saya juga agak curiga, meskipun harus pakai data ya, agak curiga itu tidak normal kejadian itu. Karena kalau yang menekuni dunia keamanan, salah satu keadaan yang patut dicurigai adalah ketika situasinya itu cepat ke kesimpulan, itu biasanya tidak normal. Ada orang gambar, ada orang nyerang, terus ada sekian kepala terus demo, kepala negara langsung mengumumkan anti radikal. Lah, cepat amat. Ini kayak emang sudah desain gitu. Jangan-jangan itu satu orang yang menyiapkan, yang nyuruh gambar itu ya dia, terus yang nyuruh membunuh itu dia juga, dia sudah menyiapkan yang pembunuh yang radikal, dan yang nyuruh demo dia juga, terus yang menginisiasi lahirnya
kesepakatan anti radikalisme itu dia juga. Jadi khawatir itu. Gitu. Makanya saya ulang lagi, mohon kita semua beragama ini tidak hanya cukup semangat, tapi perlu ilmu yang cukup. Tapi ilmu juga tidak cukup hanya ilmu teks, tapi juga ilmu maidan, ilmu tentang lapangan. Ilmu tentang lapangan ini tajribah atau pengalaman, ini penting sekali. Gitu. Karena Rasul itu nggak pernah kejebak zaman dulu. Rasul itu nggak pernah kejebak. Kenapa? Rasul dikasih wahyu. Orang kafir, orang munafik berapa kali menjebak Rasul? Orang isya. Nggak isya, kalau kata Cina Semarang. Rasul jauh lebih piawai dari mereka. Kalau istilah langkahmu 1, Rasul udah 1000. Kita ini mereka langkahnya 1000, kita 1. Jadi kita kejebak-jebak gitu. Nah, memang ngatur publik ini nggak gampang ya. Tapi ininya kalau semua kaum muslimin punya pemahaman yang sama kan gampang dipahamkan. Oh, awas ini provokasi, biarin aja. Oh, ini piawai, biasa aja. Gitu. Ya harus kuat. Kan strategi kan harus dijalankan pada waktu yang tepat. Jangan hanya semangat kan. Wong nikah aja pakai semangat doang nggak cukup kok. Apalagi beragama. Beragama kan nggak mudah, nggak cukup hanya semangat. Butuh ilmu, butuh kemampuan, butuh kendalian diri supaya kita beragamanya tepat. Gitu. Nah, membela Rasul di konteks kejadian Perancis itu kelihatannya tidak tepat dan kelihatannya akhirnya kejebak. Gitu. Ada 2 kemungkinan. Itu memang desain dari awal atau memang akhirnya kejebak kaum musliminnya, kejebak sehingga lahir sekarang ini. Itu kan pemicunya di Perancis itu. Dulu isunya terorisme itu 91 kalau terorisme. Kalau yang radikalisme itu pemicunya di Perancis itu. Meskipun sih ke depan kelihatannya isu ini akan meredah secara global ya, karena Amerika sudah berhenti dari isu itu. Kemarin sudah menyatakan kan, karena mau berhadapan dengan Cina, jadi rangkul orang Islam. Cuman kalau di beberapa negara kok masih ada itu berarti kerjaan lokal. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, masih ada pertanyaan Ustadz? Padahal Bu. Di chat ya Ustadz ya. Apakah ada hadis sahih keutamanya membaca sholawat Nabi 10 kali di pagi dan 10 kali di maghrib, di petang? Oh ya, sholawat secara umum itu perintahnya umum Bu. Umum itu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan jumlah. Iya, umum. Jadi Ibu baca sholawat umum aja, ya mau kapan saja, fadhol. Bahwa kemudian Ibu memilih 10 apa saja, ya silakan ya memilih. Tapi jangan disistemkan, jangan akhirnya dibuat fadilah. Siapa yang baca sholawat 10 kali maka begini. Nah, kayak gini nggak ketemu, nanti akan jadi bid'ah. Ya, jadi Ibu baca sholawat aja banyak, baik. Gitu. Jumlahnya terserah, waktunya terserah. Gitu. Nah, bahwa Ibu kemudian memilih, aku mau baca maghrib aja, itu silakan aja. Aku jumlahnya sekian, silakan aja. Nah, waktu memilih, baik memilih tempat, memilih waktu dan memilih jumlah, maka tolong jangan dijadiin aturan, yaitu pilihan aja, pilihan personal. Karena Rasul membebaskan, ya kita bebas, termasuk bebas kita memilih sekian, gitu. Nah, kalau sampai ini insya Allah nggak kejebak bid'ah. Tapi kalau kemudian sudah membuat aturan-aturan, barang siapa membaca selawat sekian, maka sekian ya. Kita harus nanya mana hadisnya, gitu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, fadilah sholawat itu besar sekali ya. Saya ulangi lagi ya, itu kan termasuk yang saya wasiatkan ke antum semua ya. Saya punya wasiat dzikir itu, semoga terus antum amalkan. Pertama, dzikir tauhid la ilaha illallah. Yang kedua istighfar. Kalau istighfar jangan kurang dari 100 ya, karena Rasul 100 kali. Kalau ini angka 100 dari Rasulullah itu, 70 atau 100 setiap hari. Kalau tahlil nggak ada angkanya. Terus sama sholawat. Nah, tentu di samping Quran ya, kalau Quran. Nah, khusus sholawat itu fadilahnya besar. Salah satu keunikannya itu, Ibu yang dirahmati Allah. Kan kalau kita memohon ampun kepada Allah,
atau memohon apa ke Allah, itu kan tetap aja ada dua kemungkinan ya. Diterima atau ditolak, betul ya? Nah, khusus baca sholawat, itu kemungkinan diterimanya tinggi. Karena kan baca sholawat itu kan, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikan kepada Rasulullah rahmat. Sholawat itu rahmat. Ya Allah, berikan kepada Rasulullah rahmat. Nah, kita ini memintakan minta kepada Allah untuk Rasulullah. Kan insya Allah diterima. Wong yang dimintakan kan kekasihnya, kekasih Allah kan. Gitu. Utusan Allah. Makanya kepastian dapat rahmatnya itu lebih tinggi. Seperti kata Rasulullah kan. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu, maka Allah akan berikan padanya salawat 10. Salawat itu rahmat. Ini ibarat, tapi tentu tidak persis, hanya ibarat saja, ibarat ya. Bisa salah gitu. Memudahkan memahami. Kalau misalnya Mbak ini tetangga, minjem, Pak, boleh bisa minjem sepedanya. Waduh, maaf Mbak, kayaknya nggak bisa, kayaknya mau dipakai. Oh, sorry Pak, saya tadi disuruh sama cucu Bapak di masjid, suruh ngambilin sepeda. Oh, untuk cucuku, sok. Paham nggak? Jadi, kalau kita minta untuk diri kita, ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Tapi kan minta sesuatu untuk orang yang sangat dicintai. Jadi bukan untuk kita, dikasih nggak? Ini harus dikasih. Nah, kalau kita sudah mintakan untuk nih, kita akan dikasih sama Allah SWT. Barang siapa yang selawat untukku satu, maka Allah berikan padanya selawat 10. Makanya sering aja baca selawat. Akhirnya insya Allah mudah. Berlimpah rahmat, mudah hidupnya, gampang rezekinya, insya Allah. Banyak aja selawat. Banyak aja selawat. Ini wasiat para kiai, para ulama, emang suruh baca banyak selawat. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan Bu, kalau masih ada waktu 2 menit atau 3 menit itu. Ya itu sholawat busyra. Ya apapun ya, pokoknya gini. Kalau perkara sholawat, seperti mana dinyatakan oleh Imam Nawawi, mengkhilaf. Ya, doa ma'thur atau sholawat ma'thur, doa atau sholawat ada dua kan, ada ma'thur, ada ghairu ma'thur. Yang ma'thur sholli ala Muhammad atau sholawat Ibrahim itu ma'thur. Yang ghairu ma'thur ada sholawat, ada sholawat Fatih, sholawat Munjiat, sholawat Tibil Kul, macam-macam. Biasanya sholawat yang ghairu ma'thur itu sebenarnya sholawat yang di dalamnya ada doa, digabung sama doa sebenarnya. Nah, itu khilaf para ulama. Sholawat ghairu ma'thur itu kalau ma'thur jelas sepakat boleh. Yang ghairu ma'thur khilaf. Sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Tapi kata Imam Nawawi di Majmu, yang rojih boleh. Kita ambil yang rojih saja. Meskipun lagi-lagi sholawat ma'thur lebih utama daripada yang tidak ma'thur. Nah, tapi terkadang namanya masyarakat kadang ingin gabung-gabung. Ingin gabung sholawat dan doa. Boleh aja. Tapi saya ingin tegaskan. Sholawat yang ma'thur tetap lebih utama daripada yang ghairu ma'thur. Jadi kalau mau berdoa, ya sholawat sendiri, kemudian baru doa aja sendiri. Kayak ada tibil kulub, itu kan pengobatan hati dan macam-macam. Sebenarnya itu kan sholawat dan syair-syair aja sebenarnya. Mungkin karena kita orang non-Arab, terkadang apasnya berbau Arab tampak lebih berbobot kan daripada yang tidak Arab gitu. Terkadang itu memang situasi-situasi kayak gini bisa. Doa kalau tidak berbahasa Arab katanya kurang berbobot. Ya, orang Tegal gitu. Kalau ada kiai doanya tidak pakai bahasa Arab bukan kiai katanya. Jadi kalau doa pakai bahasa Indonesia itu tidak kiai. Tapi ya ala kulli hal itu situasi bisa dimaklumi tapi ya tidak ilmiah. Gitu. Jadi kalau misalnya pakai sholawat yang ghairu ma'thur boleh aja secara hukum. Karena Imam Nawawi mengatakan yang rojih boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya katakan
tetap lebih utama yang ma'thur. Terutama yang paling utama itu, Bapak Ibu kalau mau sholawat itu, yang paling utama itu sholawat Ibrahim. Kenapa paling utama? Karena digunakan untuk sholat. Tidak mungkin ada sholawat dipakai dalam sholat kecuali sholawat itu paling baik karena dipakai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling utama sholawat Ibrahim, sholli ala Muhammad ala Muhammad, kama sholaita Ibrahim ala Ibrahim, barik ala Muhammad ala Muhammad. Itu paling utama. Silakan kalau mau baca sholawat yang ini. Allah alam bisa. Ustadz, satu lagi Ustadz titipan soalnya Ustadz ya. Oh, jawab gitu. singkat aja nggak apa-apa. Ada. Apa hukum, titipan dari ada teman chat ke saya, apa hukum melaksanakan akad nikah pada 25 Desember karena memanfaatkan hari libur dan hari Jumat, tapi nggak percaya sama kelahiran Isa ya Ustadz ya, itu gimana Ustadz? Oke, boleh aja. Boleh ya. Karena ini tanpa ada keyakinan dan apapun terkait dengan tanggal 25 itu, kecuali bahwa itu hari biasa, kemudian pas hari Jumat, pas sebagaimana kita menganggap hari itu sama aja. Allah alam bisa. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Kita akan tutup kajian hari ini. Mohon Ustadz ditutup dengan doa dan doa kafaratul majlis. Masya Allah. Bersama sekali yang dirahmati Allah, saya ulangi, tidak bosan-bosannya, mohon kajian online ini dibantu disiar-siarkan, disampaikan ke banyak pihak, bahkan terutama yang ada di luar negeri, supaya bisa dapat inspirasi dari kajian kita. Dan semoga Allah balas amal soleh yang tadi dengan sebanyak-banyaknya dan menjadi amal soleh yang terus jariah, yang mengalir sampai hari akhir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa li walidina kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha. Allahumma anzil alaina mahabbatak. Allahumma arzuqna mahabbak wa mahabbata nabiyyik wa mahabbata man yuhibbuk ya arhamar rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.